Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi, mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknik pengelasan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara teknik pengelasan bagian 1, yaitu tentang bahan dan perilakunya dalam pengelasan. Nah, untuk topik ini kita akan bicara ada beberapa bagian. Ada 4 yang utama, yaitu baja dan untuk pengelasan dan sifat-sifatnya, untuk khas dan rasa, kemudian pemilihan dan penggunaan COVID-19, pengelasan pada stainless steel, cast steel, aluminium, dan titanium, dan pemeriksaan non-destructive test. Baik, kita akan mulai, dan kita mengetahui bahwa di setiap negara ada asosiasi pengelasan. Di Eropa ada IIB, di Amerika ada AWS, kemudian Jepang ada JWS, dan di Indonesia ada IWS atau API, Asosiasi Pengelasan Indonesia. Nah, pada materi untuk pengelasan ini, kita menggunakan standarnya JWS. Oke, sebelumnya kita sampaikan dulu bahwa posisi pengelasan itu ada bermacam-macam. Yang pertama di situ ada posisi yang pertama ada 1G, 2G, kemudian ada 3G, kemudian 4G overhead, 5, dan 6G. Selain itu bentuknya walaupun itu yang fillet ada 1F, 2F, 3F, dan 4F. Itu posisi-posisi pengelasan untuk standarnya. Kemudian kenapa kita membicarakan baja? Seperti kita ketahui bahwa baja merupakan material yang banyak digunakan untuk konstruksi. Nah, makanya di dalam mata kuliah teknik pengemasan ini, baja kita bahas secara khusus dan agak banyak dibanding yang lainnya. Oke, apa itu baja? Baja merupakan paduan besi dengan karbon kurang dari 2%. Kalau lebih dari 2% itu besi cor. Nah, baja itu unsur paduan utamanya yaitu Mn, Si, P, dan S. Jadi semua itu pasti mengandung unsur-unsur itu. Baru kemudian ada paduan-paduan yang lain untuk seperti baja paduan. Misalkan krom, kuper, molybdenum, niobium, vanadium, aluminium, titanium, dan boron. Nah, seperti kita ketahui untuk material logam, paduan logam itu ada yang ferro dan non-ferro. Nah, baja merupakan paduan ferro di sini, ya, steel, dan ada cast iron. Cast iron yang lebih besar dari 2%, steel itu yang kurang dari 2%. Steel sendiri terbagi menjadi 3, ada baja karbon, ada low alloy steel, dan high alloy steel. Nah, baja karbon sendiri dibagi menjadi 3, yaitu low carbon, medium carbon, dan high carbon. Kemudian ada juga tool steel. Dan low alloy ada high strength low alloy steel, bearing steel, race steel. Dan yang high alloy steel itu ada stainless steel, dan high Mn, dan tool. Oke, kalau kita bicara masalah baja karbon, maka mau tidak mau kita harus membicarakan tentang diagram fase biner dari FEC. Nah, kita bisa lihat bahwa baja itu paduan dari besi dan karbon, di mana karbon kurang dari 2%. Kalau bicara dari 2% itu adalah besi cor, dan kemudian di situ kita akan melihat titik leburnya untuk besi cor itu jauh lebih rendah dibanding dengan baja karbon.
Jadi kita lihat bahwa baja itu di sini di sebelah kiri dari 2% yaitu di daerah apa namanya di daerah di sekitar titik-titik hiperetektoid dan hipoetektoid. Oke, nah seperti kita ketahui bahwa besi atau baja itu mengalami perubahan fasenya apabila suhunya meningkat. Proses pengelasan merupakan proses yang membutuhkan atau menerima panas, sehingga di sini sangat relevan kalau kita bicarakan masalah baja karena itu tadi dalam proses pengelasan panas akan meningkat. Oleh karena itu baja nanti pada waktu proses pemanasan atau pengelasan itu juga akan terjadi perubahan fasa. Misalkan di sini ini adalah baja, itu kalau suhu kamar itu struktur kristalnya masih BCC, tapi kalau sudah dipanaskan di atas 900 atau ini di atas AC3, kalau kita lihat diagramnya ini, ya, di sini di atas garis mendatar itu dia sudah terjadi perubahan menjadi FCC, itu fase austenit. Tetapi kemudian kalau dipanaskan terus, maka di atas AC4, kalau kita lihat ini, itu sudah menjadi delta, di mana ini struktur kristalnya adalah menjadi BCC lagi. Nah, ini kita kenali dulu perubahan-perubahan fase yang ada di baja pada waktu menerima pemanasan. Oke, nah baja seperti kita ketahui tadi terbagi menjadi 3, baja karbon rendah, sedang, dan tinggi. Nah, sedang rendah itu kurang dari 0,3%, sedang itu 0,3 sampai 0,5, dan tinggi itu di atas 0,6%. Nah, apabila hanya unsur karbon maka dinamakan baja karbon saja. Tetapi kalau ada unsur-unsur yang lain, misalkan nikel, krom, koper, molybdenum, maka ini dinamakan baja paduan. Nah, baja paduan ini ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Baja paduan rendah itu kurang lebih 5%. Sedang itu 5-10, dan yang paduan tinggi itu 10%. Nah, unsur Mn dan Nc ini termasuk hal yang senantiasa ada. Karena ini digunakan untuk deoksidasi. Jadi MnSi untuk deoksidasi atau MnSi dan Al untuk refining proses, sehingga menjadi rim steel, semi kill, dan kill steel. Nah, yang tidak bisa dipungkiri lagi ada S dan P, ini pasti senantiasa ada di dalam proses pembuatan besi ini. Ini harus dijaga sedemikian rupa serendah mungkin. Karena kalau ini muncul lebih dari yang disyaratkan, maka bisa menimbulkan laminated hot crack untuk pada waktu setelah proses pengelasan. Jadi kita tadi bahas masalah rim, steel, kill steel, semi kill, rim steel ini adalah baja yang deoksidasinya kurang, sehingga oksigennya masih tinggi, maka ini rawan terjadinya blowup. Kalau kill steel itu deoksidanya sudah bagus, ini kualitas baik dan sedikit sedikit segregasi. Kemudian semi kill itu di antara keduanya. Nah, baja karbon itu sering dinamakan plain steel, yaitu kodifikasinya 10XX. Nah, 2 di belakang itu menunjukkan persen karbon. Misalnya 1040 itu artinya 0,4% karbon. Nah, ini sering digunakan ini baja karbon ini. Nah,
Jadi baja karbon low dan medium ini sering digunakan dari low carbon steel ya sampai dengan 0,25 atau sampai dengan 0,25 atau 0,3. Nah, ini banyak digunakan karena dia kemampuan lasnya tinggi. Namun ini karena kandungan karbonnya kurang tinggi, maka ini tidak sensitif untuk dilakukan heat treatment. Nah, biasanya proses peningkatan kekuatannya dengan menekan cold working. Medium karbon itu dari 0,25 sampai 0,55. Ini cukup bagus kalau digunakan untuk konstruksi karena dia kuat, tapi juga masih ada ductility. Dan ini bisa dilakukan penguatan dengan cara heat treatment. Nah, kemudian eh, weldability-nya juga cukup bagus, tetapi kalau semakin tinggi J-nya, maka weldability-nya berkurang. Nah, kemudian yang high carbon steel atau yang baja karbon tinggi, misalkan untuk baja pegas, baja perkakas, itu termasuk baja karbon tinggi. Nah, ini karena dia sudah karbonnya tinggi, maka banyak hyper eutectoid perlite. Nah, ini apa namanya? Kalau yang 0,6 sampai 0,8 itu masih bisa dikeraskan dengan heat treatment, kemudian toughness-nya cukup moderat. Tapi kalau yang lebih tinggi itu steel 0,8 sampai 1,2, nah ini pro-eutectoid cemented plus perlite, sehingga ini sangat keras, tapi toughness-nya relatif rendah, dan karena saking kerasnya sulit untuk dimasining. Nah, ini biasanya digunakan untuk pukul, pisau, gergaji. Nah, namun high carbon steel ini karena kandungan karbonnya cukup tinggi, maka ini weldability-nya kurang bagus dan susah atau kurang bagus juga untuk mesin aplik. Nah, selain tadi plain carbon, juga adanya low alloy steel atau baja paduan rendah. Nah, ini sering digunakan untuk konstruksi karena selain apa namanya kekuatannya cukup tinggi, kemudian keuletannya juga cukup tinggi dan bisa dilas dengan mudah. Nah, ini makanya tadi dibagi antara plain carbon dan ada low alloy steel dan high alloy steel. Baik, mungkin itu dulu untuk pertemuan pertama ini, yaitu bagaimana baja itu diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yang itu nanti mempunyai sifat tersendiri, yang nanti cocok digunakan untuk proses-proses, misalkan untuk pengelasan, untuk roll, untuk tempat, dan lain sebagainya. Baik, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.